bisa kami jelaskan bahwa untuk menentukan seseorang terkonfirmasi, ya bahasanya sekarang, terkonfirmasi COVID itu membutuhkan waktu dan cara-cara yang juga tidak sederhana. Nah, sedangkan kepada 2 pasien asal Semelu yang terkonfirmasi COVID pertanggal 6 Mei hari Rabu yang kemarin, itu sudah ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama kepada saudara AS. Beliau ini asal santri dari Magetan, Temboro, kemudian tiba di Semelu tanggal 25 April. Kita lakukan yang pertama adalah rapid test sebagai upaya screening awal kita untuk melakukan epidemiologi, kemudian juga surveillance untuk kemudian bisa memisahkan ya mana yang berisiko, mana yang tidak. Dan hasil yang kita dapatkan adalah saudara AS ini beliau positif rapid test. Lalu secara protokol maka yang kita lakukan kepada semua yang mengalami rapid testnya positif, maka kita lakukan swab PCR. Nah, berhubung swab PCR ini ya VTM-nya kita tidak ada di Semelu, maka kita berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan kemudian kita dikirimkan VTM untuk kemudian kita lakukan swab di sini. Mengapa kita lakukan swab di sini? Yang pertama memang keempat pasien yang di awal ya, kita lakukan rapid test hasilnya positif itu adalah pasien tanpa gejala, atau kalau dalam istilah kesehatan kita hari ini disebut dengan OTG, orang tanpa gejala ya, dalam kondisi sehat. Sehingga secara protokol maka mereka tetap diambil swab PCR-nya dan kemudian kita lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Semelu. Kita lakukan kepada 4 orang, yaitu AD, kemudian HR, AS, dan yang terakhir adalah SB. Nah, dari keempat ini kita lakukan swab tanggal 3 Mei hari Ahad, lalu kemudian kita kirim ke Litbangkes Aceh. Maka pada tanggal 6 kita mendapatkan konfirmasi dari Dr. Hanif selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bahwa di antara dari 4 yang kita ambil swabnya ya, bahkan ada 5, satu lagi tapi alhamdulillah juga negatif, rapidnya juga negatif. Lalu kemudian hasilnya AS dan SB itu terkonfirmasi COVID pada pengambilan swab yang pertama. Yang 2 ini asalnya dari mana aja? Yang AS itu dari Teluk Dalam, ya, Kecamatan Teluk Dalam, Desa Tanjung Raya. Kemudian SB itu dari Desa Sukamaju, Kecamatan Semelu Timur. RSUD Semelu. Kita ini kan statusnya kalau untuk penanganan COVID ini kalau tidak salah darurat, Pak ya. Itu sampai di mana kewenangan darurat itu, Pak? Ya, memang ada langkah-langkah ya yang kita lakukan. Nah, kalau kita berdasarkan protokol kesehatan, kalau kita baca bahwa pasien yang terkonfirmasi COVID saja bila mereka tanpa gejala itu sebenarnya masih dibenarkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, namun melihat kondisi masyarakat kita dan juga bahkan budaya yang ada, untuk melakukan isolasi mandiri ini masih sangat sulit. Ya, pemahaman untuk melakukan isolasi mandiri ini masih sangat sulit. Padahal kalau kita lihat sekarang fakta beberapa yang ada di data yang ada di Indonesia maupun di dunia, bahwa virus ini bisa sembuh dengan kekuatan daya imun ya, dibantu dengan pola hidup yang sehat, itu juga lebih besar. Banyak kemudian pasien-pasien yang terkonfirmasi COVID, mereka melakukan isolasi mandiri di rumah dengan ketat, ya, kemudian menjaga kesehatan yang kuat, meningkatkan daya imun, itu insya Allah bisa sembuh. Nah, karena kondisi kita di pulau ini saya lihat dan beberapa pemerintah juga melihat bahwa belum siap dengan kondisi ini, maka kita melakukan level yang kedua, yaitu kita lakukan isolasi khusus. Nah, itu kita tempatkan di RSUD Semelu begitu. Untuk ruang isolasinya sendiri, apakah tidak mengganggu atau terkontaminasi dengan pasien lainnya di RSUD ini atau bagaimana, Pak? Ya, memang jauh-jauh hari ya kita juga memang sudah bersiap-siap ya bila
nantinya ada ya pasien yang terkonfirmasi COVID, dan akhirnya ya qadarullah, takdir Allah bahwa hari ini kita menghadapi itu ya, dan langsung dengan 2 pasien terkonfirmasi COVID. Itu kita siapkan memang ruang isolasi yang itu sangat jauh atau berbeda jarak ya dengan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Nah, sesuai dari pertanyaan yang nomor 2 terakhir tadi, bahwa ya memang kewenangan kita selaku rumah sakit darurat itu melakukan hal-hal klinis yang bisa kita lakukan. Kita sedang berkoordinasi dengan Rumah Sakit Zainal Abidin ya, melalui supervisi juga Dinas Kesehatan Provinsi, untuk kemudian bila nanti semua persiapan lalu kemudian hasil pertimbangan klinis pasien ini akan kita rujuk, maka ini akan kita rujuk. Nah, ini kita sedang melakukan baik itu pemeriksaan klinis radiologinya, pemeriksaan cek darahnya, dan sedikit kami informasikan pada pagi yang berbahagia ini bahwa ya di Jumat Berkah ini kemarin itu kita sudah melakukan pemeriksaan radiologi, kemudian pemeriksaan KU, dan mungkin hari ini pemeriksaan laboratorium darah. Alhamdulillah ya, hasil radiologi ya tidak ditemukan hal-hal yang itu mengarah kepada COVID. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan ya, sebenarnya kita yakin bahwa 2 pasien kita ini insya Allah bisa melalui seluruh cobaan ini dengan baik, dan itu juga dibutuhkan dukungan ya, support dari masyarakat bahwa COVID ini, virus ini bukan sebuah penyakit aib, bukan sebuah penyakit yang kemudian seseorang itu merasa terhina, tapi ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia ikuti, jalani protokol kesehatan yang memang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan juga insan-insan kesehatan. Begitu. Hingga saat ini pihak manajemen RSUD apakah sudah ada untuk berpikiran merujuk atau bagaimana? Ya, itu adalah opsi kita, bahwa kita sudah melakukan koordinasi, komunikasi, pihak RSJA siap untuk menerima rujukan. Nah, tetapi memang proses rujukan ini kan tidak sama dengan pasien-pasien yang lainnya ya, karena ini juga sebuah penyakit yang menular ya. Nah, ini harus betul-betul kita siapkan bagaimana nanti ketika di perjalanan, bagaimana nanti ketika di kapal feri, karena kita harus menyeberang ya. Ini semua sedang kita lakukan persiapan-persiapan ke sana. Tetapi sebelum itu yang kita lakukan adalah sesuai dengan koordinasi kita dengan Rumah Sakit Zainal Abidin sebagai pusat rujukan. Nah, kita harus menampilkan dulu hasil-hasil klinis kepada 2 pasien ini. Dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan bila kemudian nanti pasiennya tetap dirawat di sini, kemudian kita mendapat pasokan obat, dan kemudian kita lakukan perawatan di sini. Jadi ini opsi masih 2 lah. Untuk standarisasi pelayanan kesehatan terhadap dokter-dokter maupun perawatnya, bagaimana untuk standarisasi di RSUD terkait APD maupun tempat peristirahan dokter, karena dokter itu kan setelah menangani itu kan nggak bisa setelah langsung pulang, atau bagaimana gitu penanganannya di sini? Ya, memang sebenarnya ya kita terus memberikan pembekalan ya. Ini saja misalnya untuk perawat-perawat kita dan juga untuk dokter yang menangani, bahwa setiap melakukan baik itu tindakan medis ya, itu pastilah kita memastikan agar seluruh baik medis maupun paramedis kita itu menggunakan APD yang memang standar ya. Walaupun mungkin ya banyak ada yang mengatakan standarnya begini, tapi kemudian kita berupaya keras untuk bagaimana APD yang dilakukan oleh teman-teman kita ini betul-betul memakai APD yang memang kita yakini bahwa itu insya Allah safety dan aman. Nah, untuk saat sekarang ini ya, untuk para medis kita itu kita sudah menyiapkan mes khusus untuk kemudian mereka setelah melakukan pelayanan itu tidak lagi pulang ke rumah, tetapi kemudian itu kita siapkan 1 buah mes untuk kemudian mereka bisa menginap di sana. Nah, sedangkan untuk dokter ya, memang keterlibatan dokter untuk bersentuhan langsung atau menjaga jarak karena kondisi pasien kita ini dalam keadaan sehat, maka yang kita lakukan adalah minimal kontak. Nah, ya, jadi
kan tidak ada infus yang terpasang, tidak ada ventilator yang terpasang. Jadi semuanya masih seperti biasa karena beliau sehat. Ya, instruksi-instruksi yang kita lakukan bisa dengan jarak jauh, ya, yaitu dengan kemudian kita menuliskan di ruangan perawat, kemudian kita sampaikan ke pasien, kita siapkan whiteboard di sana, pasien juga bisa berkomunikasi. Jadi kita menghindari kontak yang dekat, ya, karena memang pasien ini dalam kondisi hari ini KU-nya masih keadaan sehat. Gitu. Oke, untuk pasien yang positif ini, beliau ini kan udah lama di sini, udah beberapa hari atau beberapa minggu di Simelu. Ya. Otomatis kan mereka sudah berinteraksi baik dengan di keluarga atau dengan rekan-rekannya. Upaya apa yang dilakukan pihak RSUD untuk mendeteksi yang sudah kontak langsung dengan pasien COVID? Ya, untuk hal ini kami sudah menyampaikan kepada pihak Dinas Kesehatan, ya, dan juga Satgas karena kewenangannya di sana, ya, bagaimana kemudian melakukan tracking, melakukan surveillance epidemiologi, ya, mengingat memang salah seorang dari 2 pasien ini yang terkonfirmasi COVID ini, yaitu saudara SB, itu beliau sudah sampai tanggal 17 April dan baru tanggal 5 Mei, ya, melakukan isolasi di tempat yang sudah kita siapkan, yaitu di RSUD kita. Nah, ini yang kemudian kita lakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan akan melakukan surveillance ini, dan mungkin untuk lebih lanjutnya khusus untuk bagaimana surveillance yang sudah dilakukan nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Tetapi pada tanggal 30 April setelah kita mengambil rapid test pertama kepada saudara SB, itu hasilnya positif. Lalu kemudian tanggal 1 Mei, ya, tanggal 1 Mei itu kita langsung melakukan rapid test, ya, sebagai screening awal kepada keluarga saudara SB, yaitu istri dan 4 orang anaknya. Dan alhamdulillah hasilnya negatif. Dan kita menyarankan dan meminta agar pihak keluarga itu melakukan isolasi mandiri di rumah, begitu. Kami selaku insan kesehatan, kami adalah orang-orang yang akhirnya, ya, seperti yang sering kami sampaikan, bukan saja garda terdepan. Garda terdepan ini adalah kita semua. Kami orang kesehatan, kemudian masyarakat yang hari ini terus, ya, kita melakukan aktivitas keseharian kita. Dan kami, ya, juga merupakan benteng terakhir. Kita lihat fakta hari ini bahwa setelah kita mendapatkan baik itu rapid test positif, kemudian dilanjutkan dengan ada yang terkonfirmasi COVID dengan hasil swab PCR. Hari ini kemudian rumah sakit, orang-orang kesehatan yang menjadi benteng terakhir diharapkan untuk itu. Maka kami mengajak kepada semua masyarakat kita, ikuti protokol kesehatan. Silahkan untuk kemudian mencari nafkah, tetapi ingat, ya, jaga jarak. Kemudian lakukan physical distancing. Kemudian pakai masker, ya. Kemudian lakukan upaya-upaya kesehatan, cuci tangan setiap melakukan pekerjaan, dan tetap, ya, mengikuti apa himbauan-himbauan dari pemerintah kita. Bila memang ada hal-hal yang ingin dilakukan keluar rumah, silakan. Bahkan kita melihat, ya, bahwa sebuah budaya kita minum kopi, silakan minum kopi. Tetapi kemudian bisa dipastikan apakah jarak dilakukan apa tidak. Bila tidak, silakan beli kopi lalu kemudian minumlah di rumah bersama keluarga. Memang ini adalah upaya-upaya kita. Mudah-mudahan apabila pencegahan ini bisa kita lakukan, rantai COVID ini bisa kita putuskan, maka akan lebih cepat kita kembali ke kehidupan normal, insya Allah. Oke, terakhir Pak Dok, apabila ada masyarakat menemukan gejala-gejala yang mengarah ke COVID, kemana mereka harus bertanya atau memeriksakan diri? Ya? Baik, kami juga menghimbau kepada masyarakat yang bila, ya, ada mengalami gejala-gejala COVID seperti demam, kemudian batuk-batuk, bahkan ada yang mungkin sudah sesak nafas, silahkan secepatnya pergi ke puskesmas terdekat. Maka di sana nanti insya Allah tim kesehatan puskesmas itu akan melakukan tracking. Nah, apabila kemudian secara tracking, secara pengisian formulir bahwa
ini lebih kepada faktor-faktor memang kondisi tubuh di pasien, maka insya Allah akan diobati seperti biasa. Tapi bila kemudian hasil trackingnya misalnya ada mengarah kepada ya kontak dengan pasien terkonfirmasi atau baru melakukan perjalanan dari daerah-daerah zona merah, maka insya Allah ini mungkin pihak Puskesmas akan memberikan edukasi untuk kemudian bagaimana pasien bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, atau kalau kemudian mengalami hal yang semakin berat, itu mungkin akan bisa dirujuk ke rumah sakit kita. Dari Simelu Aceh, Teras TV melaporkan.